Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Semoga semuanya diberi kesehatan dan diberi kesemangatan untuk menjalani hari ini. Nah, di sini kita berjumpa lagi untuk melanjutkan materi yang tadi, yaitu tentang materi yang keempat tentang ujian nasional. Nah, sebelumnya kita harus mengerti dulu apa sih indikator pembelajaran, apa sih tujuan pembelajaran yang harusnya kita dapatkan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menganalisis teks tentang ujian nasional. Nah, ujian nasional ini maksudnya adalah apa aja materi-materi yang akan diberikan, yang akan ada ketika kita ujian nasional. Biasanya adalah teks-teks berupa teks-teks editorial. Editorial adalah setuju atau tidak setuju, dengan penunjangnya adalah pendapat anak-anak semua yang ada di sini. Yang kedua adalah memahami unsur-unsur dari pelaksanaan ujian nasional, dari teks pelaksanaan ujian nasional tadi, unsur-unsurnya seperti apa, nanti akan dipelajari pada pagi hari ini. Yang ketiga, sama mempresentasikan hasil telaahnya yang tadi dari teks editorial tadi, kenapa kita milih ya, kenapa kita milih setuju, kenapa milih tidak setuju, apa aja yang menjadi alasan kita memilih tidak setuju, nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Kemudian di sini diberikan contoh teks tentang ujian nasional, yaitu berani jujur dalam ujian. Nah, itu yang pertama, anak-anak semua di sini dituntut untuk bisa membaca, untuk bisa memahami apa yang ada, apa yang dimaksud tentang yang dimaksud dari teks yang diambil sebagai contoh dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian dari setelah membaca teks, memahami kosakata. Nah, kemudian yang tadi pemahaman unsur organisasi tajuk rencana. Nah, tajuk rencana ini memiliki yang ada 4, yaitu memiliki 4 unsur, yaitu pembukaan, tesis, argumen, dan penutup. Jadi kita di sini harus bisa, ketika kita sudah membaca teks yang tadi sudah diberikan, maka langkah selanjutnya adalah kita bisa mengenali atau bisa memilah-milah, oh ini adalah pembukaan, ini berupa tesis. Tesis itu apa? Tesis itu adalah suatu ilmu yang sudah pasti, maksudnya sudah bisa dipertanggungjawabkan, biasanya berupa teori-teori yang memang sudah dari lama atau sudah ada penelitiannya, itu berupa tesis. Nah, kemudian argumen adalah suatu pendapat dari penulisnya sendiri, dari yang biasanya berupa penilaian akan suatu hal dari penulis itu sendiri, dari pribadi penulis itu sendiri. Kemudian adalah penutup. Nah, setelah sudah selesai, maka kita lanjut dari kalimat editorial. Nah, dari kalimat editorial ini adalah nantinya anak-anak semua di sini diberikan suatu kalimat-kalimat yang mana anak-anak semua di sini dituntut untuk bisa memahami maksud dari kalimat ini apa dan setuju atau tidak, pendapatnya seperti apa, ini berupa tesis atau argumen, seperti itu. Nah, dengan memperhatikan alasan-alasan yang kuat ketika diberikan suatu kalimat, ketika kita tidak setuju tapi ada tesis, ada sesuatu yang membuktikan bahwa seharusnya kita setuju, maka kita harus setuju dengan memperhatikan alasan-alasan. Jadi alasan yang kita gunakan untuk bisa menjawab ini adalah yang paling penting di dalam pembelajaran hari ini. Jadi anak-anak semua di sini juga bisa mencarinya dari daring atau dari internet, bisa untuk bisa menjadi masukan-masukan untuk bisa menjawab atau bisa memahami kalimat yang akan diberikan nanti. Ini harus setuju atau tidak, ini seperti apa, seperti itu. Kemudian setelah sudah bisa memahami, sudah bisa menjawab setuju atau tidak, maka akan dipresentasikan. Dicontohkan satu, yaitu UN harus dihapus. Setuju atau tidak?
apa alasan-alasan yang mendukung kamu setuju, apa alasan-alasan anak-anak semua di sini tidak setuju. Itu semua akan dipresentasikan di depan kelas dan nantinya akan didiskusikan juga kepada dengan teman-teman yang lain di depan kelas. Jadi karena memang di sini di C2 yang kita pelajari sekarang ini adalah BIPA atau belajar bahasa Indonesia supaya lebih bisa menggunakan kalimat-kalimat efektif, kalimat-kalimat yang bisa dimengerti orang banyak. Jadi diskusi dan presentasi ini adalah hal yang baik, yang bagus untuk bisa diterapkan di setiap pembelajaran. Jadi setelah itu, setelah kita bisa mempresentasikan, kita bisa berdiskusi, memperkuat argumen kenapa kita memilih ini, itu akan berdampak besar bagi kehidupan kita sehari-hari, agar bisa melatih bahasa Indonesia kita yang baik dan benar dan bisa dimengerti oleh semua kalangan yang mendengarkan argumen kita, yang mendengarkan pembicaraan kita. Seperti itu. Jadi tetap semangat, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga semuanya bisa mengambil positif-positifnya. Tetap semangat, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.